baseline selanjutnya, loop yang terlalu besar atau terdiri dari banyak baseline ini tidak terlalu baik secara geometris ya. Meskipun dilihat dari lamanya pengamatan yang diperlukan akan lebih menguntungkan. Dengan kata lain, jumlah baseline dalam suatu loop sebaiknya jangan terlalu banyak, dan baseline dalam suatu jaringan GPS sebaiknya mempunyai panjang yang relatif tidak terlalu jauh berbeda satu sama lainnya. Nah, ini ada gambaran baseline gitu ya sama loop gitu ya. Yang sebelah kiri sendiri, itu paling kiri itu adalah loop yang besar gitu ya. Ini dia akan kurang baik gitu ya. Dan yang kedua, gambar kedua itu ada loop kecil sama loop kecil, ada dua loop kecil, jadi dibagi tadi ya dari baseline-nya, sehingga di sini tampilannya lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ada gambaran ketiga sama 4 itu juga sama gitu ya, loopnya ini lebih kecil dibandingkan loop yang besar gitu ya. Kemudian untuk konfigurasi baseline gitu ya, pada survei GPS konfigurasi jaringan baseline dibuat dengan mempertimbangkan pertama ada spesifikasi teknis yang ditetapkan gitu ya, dan kondisi medan daerah survei, ini termasuk jaringan transportasinya yaitu mobilisasi, dia apakah kendaraan bisa menuju lokasi tersebut gitu ya, dan fungsi dari titik-titik GPS tersebut nantinya untuk apa, dan strategi pergerakan tim yang akan diterapkan gitu ya, sehingga akan tercapai faktor efektivitas dan efisiensi. Terakhir ada konfigurasi jaringan yang baik, ini tidak akan gunanya ya, tidak akan ada gunanya seandainya pertama lokasi titik-titiknya sulit untuk dicapai, selanjutnya tidak digunakan karena satu dan lain hal, dan tubuhnya di lapangan ini hilang. Nah, ini tidak ada gunanya. Nah, kemudian dalam membuat sebuah konfigurasi baseline gitu ya, atau membangun baseline-nya gitu ya, jika ada di sini ditampilkan ada titik GPS gitu ya, dan ada jalan gitu ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya bagaimana konfigurasi baseline yang baik gitu ya. Nah, bagaimana kita menyusunnya, bagaimana kita membuat sebuah loopnya gitu ya. Nah, apakah bentuknya seperti ini yang akan kita buat dengan 18 jumlah baseline gitu ya. Nah, ataukah kita akan buat seperti ini gitu ya, dengan jumlah 16 baseline gitu ya, dari titik-titik GPS tersebut gitu ya. Maka kita harus paham pembandingnya atau perbandingannya, apa yang akan kita bandingkan gitu ya. Atau mungkin bisa jadi begini gitu ya, dengan 17 baseline. Maka dalam menentukan baseline yang mana yang akan kita pergunakan gitu ya, dengan jumlah berapa gitu ya, maka kita harus paham kriteria komparatif yang dapat digunakan dalam memilih suatu baseline terhadap baseline lainnya, antara lain panjangnya relatif lebih pendek gitu ya, antar titik gitu ya, panjang baseline-nya yang kita pilih, dan waktu pencapaian kedua titik ujungnya relatif lebih cepat dan mudah gitu ya. Di antar titik kita mau ya dari titik ke titik selanjutnya gitu ya, dari ujung ke ujung bisa lebih cepat dan mudah, dan kontribusinya terhadap kekuatan jaringan relatif lebih besar. Nah, ini ya, kita harus mempertimbangkan kekuatan jaringan dari titik GPS tadi gitu ya. Maka kita harus paham, semakin tersebar, semakin merata itu semakin lebih baik. Nah, kemudian kita bahas geometri satelit gitu ya. Parameter-parameter perencanaan suatu survei GPS yang terkait dengan geometri pengamat adalah
jumlah satelit, lokasi dan distribusi satelit, mass angle, dan kekuatan geometri, di mana geometri satelit ini tidak hanya punya efek langsung terhadap ketelitian posisi, tapi juga memiliki efek tak langsung gitu ya, di mana besarnya kesalahan dan bias dan penjelaran kesalahan dan bias dan penentuan cycle ambiguity dari fase. Oke, jumlah satelit. Pada prinsipnya semakin banyak satelit yang dapat diamati maka akan semakin baik gitu ya. Maka kita harus memilih selang waktu pengamatan di mana jumlah satelit yang dapat diamati di atas horizon pengamat ini adalah yang paling banyak gitu ya. Di jamnya jam berapa yang biasanya kita dapat mengamati satelit paling banyak gitu ya. Biasanya kita harus paham gitu ya. Kemudian gunakan receiver GPS GNSS yang dapat mengamati seluruh satelit yang tampak. Nah, di sini ada kalau memilih suatu produk kan pasti pilih yang bagus gitu ya, GPS atau GNSS mana yang terbaik gitu ya. Kalau saat ini banyak GPS atau GNSS yang sudah bisa menerima hampir seluruh satelit penentuan posisi gitu ya. Nah, seperti apa? Bedo, Kompas, GLONASS, GPS gitu ya, QZSS dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pilih lokasi titik yang punya ruang pandang bebas ke langit seluas mungkin gitu ya. Dan di samping akan memperkuat geometri satelit yang selanjutnya akan meningkatkan ketelitian posisi titik yang akan diestimasi. Maka semakin banyaknya satelit yang diamati ini juga akan semakin mempercepat dan mempermudah proses penentuan cycle ambiguity. Nah, kemudian untuk lokasi dan distribusi satelit gitu ya, sebaiknya gitu ya, satelit yang diamati terdistribusi secara merata di langit. Setidaknya satelit tersebut terletak dalam 3 kuadran gitu ya. Semakin banyak 4 kuadran ya lebih baik gitu ya. Maka gunakan polar plot satelit untuk perencanaan waktu pengamatan gitu ya. Dan pilih selang waktu pengamatan di mana distribusi satelit ini dapat optimal. Nah, di situ bisa Anda lihat ada penampakan jejak gitu ya, atau record pergerakan dari satelit gitu ya. Kita bisa memperkirakannya. Dan lokasi dan distribusi satelit di samping akan mempengaruhi kekuatan geometri, juga akan mempengaruhi efek dari kesalahan dan bias terhadap ketelitian posisi. Yang berikut ada gambaran dari lokasi dan distribusi satelit gitu ya. Di gambar kiri itu ya, ada konfigurasi yang relatif baik atau satelit terdistribusi secara merata. Sedangkan yang sebelah kanan gitu ya, ini konfigurasi yang relatif tidak baik atau kurang baik gitu ya, di mana satelit terdistribusinya secara tidak merata. Kemudian kita bicara mass angle gitu ya. Nah, ini adalah suatu elevasi minimum dari satelit yang diamati gitu ya. Satelit dengan elevasi lebih kecil dari mass angle ini tidak akan diamati oleh receiver GPS. Nah, ini gambarannya mass angle itu dilihat dari arah horizon gitu ya, menuju ke arah zenith gitu ya. Dan biasanya berapa? 10 sampai 15 derajat gitu ya. Ini bisa ditentukan pada waktu konfigurasi job dalam penggunaan ini ya, GNSS receiver gitu ya. Kita bisa memilih berapa, 10, 15 atau 13 atau dan sebagainya. Kita bisa atur di situ, dimana pada area mass angle gitu ya, ini dia tidak akan dapat atau tidak akan mengamati satelit GPS gitu ya. Nah, di daerah mass angle tersebut, nah, di dalam mass angle kita tidak akan menerima sinyal satelit tersebut gitu ya. Dan besarnya mass angle yang digunakan adalah salah satu opsi dalam pengoperasian receiver GPS GNSS. Nah, besarnya mass angle yang digunakan akan menentukan jumlah satelit yang teramati. Semakin besar mass angle yang digunakan gitu ya, semakin sedikit jumlah satelit yang teramati. Maka jangan gunakan mass angle yang terlalu besar. Dan data pengamatan dari satelit yang berelevasi rendah ya, yang kita batasi dengan mass angle gitu ya, dia akan relatif
lebih dipengaruhi oleh refraksi ionosfer dan troposfer, dan lebih mudah terkontaminasi oleh multipad dan juga level draw atau noise ya, umumnya lebih tinggi. Maka jangan gunakan watch angle yang terlalu kecil. Dan watch angle yang umum ini digunakan adalah 10 derajat atau 15 derajat. Ini juga tergantung dari pemberi kerja gitu ya, nanti akan memerintah ada spesifikasi teknisnya berapa. Dan untuk strategi pengamatan, dalam perencanaan strategi pengamatan satelit GNSS itu ya, untuk keperluan survei itu ada faktor yang harus diperhitungkan seperti metode pengamatan, waktu pengamatan, lama pengamatan, pengikatan ke titik tetap ya. Dan strategi pengamatan harus direncanakan dengan sebaik mungkin karena akan sangat terkait dengan tidak hanya aspek ketelitian posisi yang diperoleh, tapi juga dengan aspek-aspek lain seperti finansial, waktu pelaksanaan survei, pergerakan personil, akomodasi, dan logistik. Selanjutnya metode pengamatan. Di metode pengamatan disesuaikan dengan tingkat ketelitian posisi yang diinginkan. Survei pemetaan menggunakan metode differential positioning, menggunakan data fase. Pengamatan dilakukan baseline per baseline hingga membentuk suatu jaringan titik. Jaringan titik harus terikat ke beberapa titik ikat yang koordinatnya telah diketahui atau ketelitian yang relatif lebih tinggi ataupun sama. Ini untuk koordinat yang telah diketahui. Dan pengamatan suatu jaringan titik GNSS sebaiknya dimulai dari baseline yang terikat langsung dengan titik ikat. Dan jika terdapat jaringan titik lebih dari satu jaringan titik dengan orde ketelitian yang berbeda, dan jaringan dengan orde ketelitian yang lebih tinggi ini harus diamati terlebih dahulu. Dan selain harus optimal di ketelitian, biaya, dan waktu, ini juga harus tetap menerapkan kontrol kualitas. Dan sesi pengamatan. Sesi pengamatan adalah suatu selang waktu pengamatan di mana semua receiver GNSS melakukan pengamatan satelit GNSS secara simultan. Pelaksanaan survei GNSS pada suatu jaringan titik umumnya akan terdiri dari beberapa sesi pengamatan. Berikut ada gambaran untuk contoh menggunakan 3 receiver dalam survei GNSS. Sesi pertama dia ada R1, R2, R3 dari receiver 1 sampai receiver ketiga di titik paling kiri gitu ya. Kemudian untuk sesi kedua, untuk receiver pertama dia akan pindah gitu ya ke titik selanjutnya, titik berikutnya gitu ya. Jadi untuk sesi kedua. Dan untuk sesi ketiga bisa Anda perhatikan receiver pertama dia pindah ke titik selanjutnya, titik yang di bagian bawah gitu ya. Dan terakhir ada sesi keempat, di situ yang pindah adalah receiver kedua. Receiver kedua berpindah ke arah kanan. Nah, kemudian kita bisa menentukan jumlah sesi pengamatan gitu ya. Ada minimum sesi pengamatan dalam satu jaringan. Di sini ada menggunakan rumus satu persamaan S sama dengan N kurangi M dibagi R kurangi M, di mana S ini adalah jumlah sesi pengamatan didapatkan dari jumlah N adalah jumlah titik dalam jaringan, dan ada M ada jumlah pertambalan titik antar sesi, dan R adalah jumlah receiver yang beroperasi secara simultan. Seandainya S bilangan pecahan ya, maka S ini akan dibulatkan ke integer atau bilangan bulat yang lebih besar ya. Nah, jumlah baseline bebas atau non trivial dalam jaringan adalah B sama dengan S dikali dengan R min 1 atau R dikurangi 1.
Nah, ini contoh jumlah sesi pengamatan ini ya. Ini ada perkiraan jumlah sesi pengamatan dan baseline bebas dalam jaringan dengan menggunakan 3 receiver. Diperhatikan, dilihat ada N atau jumlah titiknya ada 13 titik gitu ya. Dan ada R, ada receivernya ada 3 receiver, kemudian ada M-nya adalah 2 titik gitu ya. Maka jumlah minimum sesi ada S sama dengan 13 atau N-nya tadi dikurangi dengan 2 atau M dibagi dengan 3 kurangi 2 atau R kurangi M, sehingga didapatkan S-nya adalah 11 sesi. Dan jumlah baseline bebas yang teramati dalam 11 sesi ini adalah B sama dengan 11 dikali dengan 3 min 1, didapatkan 22 baseline bebas gitu ya yang diamati. Kemudian jika reservoirnya ada 4 gitu ya, R-nya 4 dengan N tetap 13 titik, M-nya tetap 2, maka bisa kita mendapatkan jumlah minimum sesinya adalah S sama dengan 13 kurangi 2, itu dari N kurangi M gitu ya, dibagi dengan 4 kurangi 2 dari R kurangi M, didapatkan 6 sesi. Dan jumlah baseline bebas yang teramati dalam 6 sesi ini adalah B sama dengan 6, ini dari S dikali dengan 4 kurangi 1, 4 itu R ya, kurangi 1, sehingga didapatkan 18 baseline bebas yang teramati. Pergerakan receiver dalam survei GNSS, perencanaan pergerakan receiver ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena pengaruhnya sangat besar terhadap kemajuan pekerjaan ya. Ini ada contoh pergerakan 3 receiver GNSS gitu ya, di 5 titik, di mana ada titik A sampai E. Saat sesi pengamatan pertama, ini ada penempatan receiver di A, B, dan C gitu ya. Kemudian ada baseline bebas yang diamati adalah AB dan BC. Kemudian sesi pengamatan kedua gitu ya, penempatan receivernya di A, D, dan C, dimana dari titik B pindah ke titik D gitu ya, dengan baseline bebas yang diamati adalah AC dan CD gitu ya. Kemudian penempatan receiver selanjutnya adalah di A, D, dan E gitu ya. Dan didapatkan baseline bebas yang diamati adalah AD dan DE. Keempat, ada penempatan receiver di AC dan E gitu ya. Dan didapatkan baseline bebas yang diamati adalah AE dan EC. Untuk pergerakan receiver ya, untuk keperluan perhitungan awal di lapangan, maka pengolahan baseline dan perataan jaringan bertahap ini ya. Pergerakan receiver hendaknya dimulai dari titik tetap. Nah, dimana di sini ada gambaran, ada titik tetap, titik baru, ada arah pengukuran gitu ya. Nah, ini pengukurannya dimulai dari titik tetap, dimana receiver pertama kali kita usahakan di titik tetap gitu ya. Nah, misalkan ada 2 titik tetap, kita bisa di antar salah satunya gitu ya. Nah, kemudian bisa mengikuti arah pengukuran tersebut gitu ya, untuk menentukan titik-titik koordinat untuk titik yang baru. Selanjutnya dalam pergerakan ke titik-titik pengamatan gitu ya, setiap tim survei ini harus dilengkapi dengan peralatan radio komunikasi. Contohnya handy talkie. Nah, ini kalau di hutan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda menggunakan handphone atau telepon, nah, nanti kalau kondisinya di hutan ini susah dapat sinyal gitu ya, maka kita bisa menggunakan HT. Soalnya kalau memang pekerjaannya di tengah kota gitu ya, kita masih ada sinyalnya bagus, kita bisa boleh menggunakan handphone gitu ya.
Dan sebaiknya juga selalu ada komunikasi antar setiap tim survei dengan base camp gitu ya, sehingga seandainya terjadi kasus emergency ini dapat ditangani secara cepat dan efektif. Misalkan GNSS-nya rusak atau terkendala, kemudian memorinya penuh gitu ya, atau baterainya tiba-tiba drop atau habis gitu ya, atau mungkin ada yang peralatan yang hilang atau ketinggalan gitu ya, ini bisa segera ditangani dia secara cepat dan efektif. Perencanaan strategi pengamatan, jadi mekanisme kontrol kualitas. Penggunaan hanya baseline bebas gitu ya, atau non trivial yang membentuk suatu jaringan atau kerangka yang tertutup, dan pengamatan beberapa baseline dalam suatu loop tertutup yang relatif tidak terlalu besar dan bisa diperhatikan gitu ya. Ada baseline bebas yang membentuk sebuah jaringan gitu ya. Nah, di sini loopnya tidak terlalu besar. Dan pengamatan suatu baseline 2 kali pada beberapa sesi pengamatan yang berbeda atau common baseline. Ini dilakukan biasanya pada baseline yang panjang dan pada baseline yang konektivitasnya pada suatu titik kurang kuat. Nah, ini biasanya yang baseline-nya panjang gitu ya. Ini bisa dilakukan 2 kali. Nah, ini ada garisnya 2 kali. Ini garisnya 2 kali gitu ya. Ini juga garis baseline 2 kali, jadi ini diamatin secara bisa 2 kali. Dan penggunaan beberapa titik ikat yang tersebar secara baik dalam jaringan. Nah, ini ada titik-titik ikat, dia lebih dari 1. Ini juga makin banyak semakin baik. Dan waktu pengamatan, di penentuan waktu pengamatan GNSS sebaiknya memperhitungkan beberapa faktor. Ada jumlah satelit GNSS yang dapat diamati, kekuatan dari satelit geometri, aktivitas ionosfer, aktivitas pada lokasi titik dan sekitarnya, misalkan ada lalu lintas, lalu lalang manusia, hewan gitu ya. Kemudian aksesibilitas titik atau mobilisasi ke arah titik gitu ya, dan lama pergerakan antar titik. Waktu pengamatan GNSS akan mempengaruhi ketelitian posisi yang diperoleh dan juga tingkat kesuksesan dari penentuan ambiguitas fase sinyal GPS. Dan nama pengamatan gitu ya. Penentuan namanya pengamatan GNSS yang akan dilaksanakan sebaiknya memperhitungkan pertama ada ketelitian posisi yang diinginkan, panjang baseline, jumlah satelit GNSS yang dapat diamati, kekuatan dari satelit geometri, aksesibilitas titik, dan waktu pergerakan antar titik. Namanya pengamatan GPS atau GNSS ini akan mempengaruhi ketelitian posisi yang diperoleh dan juga tingkat kesuksesan kita dari penentuan ambiguitas fase sinyal GPS GNSS. Nah, untuk lama pengamatan berikut ada contoh pengamatan gitu ya, dengan GDOP kurang dari atau sama dengan 8, itu ada jumlah satelitnya apakah 4 atau 5 ya, dan panjang baseline-nya kan untuk rapid static ya, ini panjang baseline-nya kurang dari 5 kilo, maka saat siang hari memerlukan pengamatan atau waktu 5-10 menit dan kemudian kalau malam hari diperlukan 5 menit gitu ya. Nah, kemudian jika panjang baseline-nya 5-10 butuh 10-20 menit, malam hari 5-10 menit, dan panjang baseline 10-15 kilo perlu lebih dari 30 menit, dan malam hari 5-20 menit. Dan berbeda juga dengan statik gitu ya. Jika panjang baseline-nya 15-30 kilo, maka siang hari 1-2 jam dan malam hari 1 jam ya. Untuk lebih dari 30 kilo ini statik butuh pengamatan pada siang hari 2-3 jam, kalau malam hari 2 jam. Nah, spesifikasi di atas ini diturunkan oleh Leica. Ini ada contoh dari Leica berdasarkan hasil pengujian di daerah lintang menengah atau mid latitude dengan level aktivitas ionosfer yang relatif tinggi berdasarkan variasi 11 tahunan. Nah, kemudian jika berbeda receiver gitu ya,
Misalkan ada receiver yang hanya bisa menerima sinyal L1 dan ada receiver yang bisa menerima sinyal L1 dan L2. Nah, ini ada contoh panjang baseline-nya, metode stop and go. Kalau L1 dia 2 menit, L1 L2 dia juga sama 2 menit gitu ya. Dan 0 sampai 5 kilo untuk rapid static L1 dia waktunya 30 menit. Dan untuk L1 L2 15 menit. Dan 5 sampai 10 kilo jaraknya dia rapid static dia L1 nya 50 menit, L1 L2 nya bisa mengamati sampai 25 menit. Kemudian untuk panjang baseline 10 sampai 30 kilo metode statik bisa untuk L1 selama 90 menit, L1 L2 60 menit, terakhir 30 sampai 50 kilo untuk metode statik dia periode pengamatan untuk L1 nya 180 menit. Kemudian untuk yang L1 L2 dia dapat 120 menit. Dan itu ada ambiguitas fase dianggap telah ditentukan dengan benar sebelum receiver bergerak. Untuk itu yang stop and go gitu ya. Nah, spesifikasi di atas diturunkan dengan asumsi 4 atau 5 satelit dapat diamati, GDOP nya kurang dari 8, pengamatan pada siang hari, dan level aktivitas atmosfer dan ionosfer relatif sedang. Nah, kemudian untuk lama pengamatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Dia menentukan apakah perlu pengamatan yang lebih panjang atau lebih pendek ini ya. Pertama dipengaruhi oleh perubahan geometri yang lebih besar, kemudian perubahan kondisi atmosfer yang lebih bervariasi ya, di lapisan ionosfer atau troposfer, dan ketelitian posisi yang lebih baik, itu juga peralatan juga yang lebih mahal gitu ya. Ini akan berpengaruh. Kemudian untuk interval data pengamatan gitu ya. Nah, jika interval data yang lebih kecil dibanding dengan interval data yang lebih besar gitu ya. Jika lebih kecil maka data lebih banyak gitu ya. Hanya meningkatkan presisi dan bukan akurasi data gitu ya. Dan kapasitas pengamatan receiver berkurang. Dan kontributas pada peningkatan ketelitian posisi tidak besar. Dan untuk pengikatan ke titik tetap, jaring atau kerangka titik-titik GNSS ini harus terikat minimal ke satu titik tetap atau titik referensi yang telah diketahui koordinatnya. Dan sebaiknya titik tetap ini punya order ketelitian yang lebih tinggi gitu ya. Sebaiknya titik-titik tetap tersebut terdistribusi secara merata meliputi seluruh jaringan gitu ya. Dan konektivitas ke titik tetap baiknya dibuat relatif lebih kuat. Nah, ini ada gambaran titik tetap dan titik-titik yang akan ditentukan. Nah, kemudian di sini ada gambaran jika titik tetapnya hanya ada 2 gitu ya, maka konektivitas titiknya pasti lebih lemah gitu ya. Nah, bisa diperhatikan kalau yang dekat dengan titik tetap itu pasti lebih bagus gitu ya, konektivitasnya atau lebih kuat karena dia dekat dengan titik tetap. Dan pertanyaannya bagaimana jika dia tidak dekat dengan titik tetap, maka tentu konektivitasnya lebih lemah. Kemudian untuk titik tetap yang jauh gitu ya, seandainya titik tetap berada jauh dari lokasi survei gitu ya, maka harus dilakukan pengukuran tambahan untuk mendekatkan titik kontrol ke sekitar daerah survei. Nah, ini misalkan kalau diukur secara langsung itu di gambar sebelah kanan itu ya, secara langsung titik tetap itu ada jaraknya sangat jauh gitu ya dari lokasi survei, sehingga kita akan melihat gambar sebelah kiri gitu ya, kita akan membuat titik yang beranting, titik kontrol di sekitar daerah survei gitu ya. Memang pengawatannya lebih lama gitu ya, dan disyaratkan kalau bisa ya menggunakan receiver yang bisa menerima dual frekuensi. Nah, kemudian pengaruh lokasi titik tetap ini ya. Nah, di sini kalau lokasi titik tetap akan mempengaruhi elips kesalahan titik ya. Ini ada contoh grafik elips kesalahan titik ya, dimana lokasi titik tetap akan berpengaruh gitu ya pada grafik ini. Nah, bisa perhatikan kalau titik yang jauh dari titik lokasi titik tetap gitu ya, maka grafik elips kesalahannya juga akan nampak lebih besar gitu ya.
Nah, jadi di sini ada sebuah elips kesalahan gitu ya. Elips kesalahan dari elips kesalahan absolut dan relatif gitu ya. Untuk elips kesalahan absolut ini istilah lainnya adalah dinamakan juga dengan elips kesalahan titik gitu ya. Ini elips yang menggambarkan daerah kepercayaan atau confidence region gitu ya dari ketelitian koordinat suatu titik. Dan bentuk dan ukuran elips kesalahan absolut ini dihitung berdasarkan matriks kovariansi dari koordinat titik yang bersangkutan dalam hitung perataan suatu jaring kerangka. Indikator kualitas yang formal seperti elips kesalahan titik ini dan umumnya hanya akan dihitung apabila uji statistik telah sukses dilalui. Dan dalam suatu perataan jaring bebas atau terkendala minimal gitu ya, maka besar bentuk dan orientasi elips kesalahan absolut akan terpengaruh oleh lokasi titik datum dalam jaringan. Begitupun juga pengaruh distribusi titik tetap gitu ya. Misalkan di sini ada titik tetapnya ada 2 gitu ya. Dan lokasi atau distribusinya di mana gitu ya. Ini akan berpengaruh juga terhadap elips kesalahan titik. Kalau jauh dari titik tetap, maka elips kesalahan titiknya juga akan makin besar gitu ya. Begitupun juga dengan tes selanjutnya, misalkan di sini ada 3 titik tetap dan juga distribusinya, ini juga akan berpengaruh pada elips kesalahan titik. Nah, kemudian ini ada gambaran pengaruh jumlah titik tetap dan juga besarannya gitu ya. Jika sebarannya jika 2 titik gitu ya, yang kiri dan kanan, sebaran juga akan berbeda pasti yang menyebabkan elips kesalahan titiknya. Kemudian ada 3 titik gitu ya, persebarannya juga akan mempengaruhi elips kesalahan titik. Begitupun juga yang 4 titik tetap. Nah, untuk elips kesalahan yang relatif gitu ya, atau yang disebut juga dengan elips kesalahan garis ini ya, ini menggambarkan daerah kepercayaan atau confidence region dari ketelitian koordinat suatu titik relatif terhadap titik lainnya gitu ya. Bentuk dan ukuran elips kesalahan relatif dihitung berdasarkan matriks kovariansi dari koordinat relatif suatu titik terhadap titik lainnya gitu. Dalam suatu hitungan perataan jaring bebas atau terkendala minimal, nanti besar bentuk dan orientasi elips kesalahan relatif tidak akan terpengaruh oleh lokasi titik datum dalam jaringan. Dan elips kesalahan relatif baik digunakan untuk mengecek kualitas data ukuran baseline antar 2 titik pengamatan. Nah, kemudian ini untuk gambaran elips kesalahan garis gitu ya, dipengaruhi oleh jumlah titik tetapnya gitu ya. Yang pertama ada 1 titik kontrol, 2 titik kontrol, 3 titik kontrol, dan 4 titik kontrol. Ini juga akan berbeda hasilnya. Kemudian alur pengolahan data pada survei GPS GNSS gitu ya. Pertama ada pengukuran baseline, selanjutnya ada pengolahan baseline. Nah, ini di pengolahan baseline apakah bisa diterima atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke pengukuran baseline. Jika bisa, maka kita melakukan perataan jaringan gitu ya. Nah, kemudian dari perataan jaringan apakah bisa diterima atau tidak. Jika tidak, maka harus kembali lagi ke pengolahan baseline. Jika bisa diterima, maka akan masuk ke transformasi datum dan koordinat. Dan kemudian aspek pengolahan data, ini ada pengolahan baseline, perataan jaringan, ada transformasi datum dan koordinat, kontrol kualitas sumber daya manusia, komputer dan software, hingga perangkat lunak gitu ya, dari pengolahan data GPS GNSS. Nah, kemudian pengolahan data survei GPS ini berbasiskan komputer menggunakan software komersial atau berbayar gitu ya, dan ini sulit untuk dimanipulasi, memerlukan kemampuan interpretasi dan analisis hasil tertentu. Dan perlu diingat bahwa jika datanya atau yang perolehan awal hasilnya jelek, maka nanti pasti hasilnya akan jelek juga gitu ya. Jadi kita harus mengupayakan agar hasil atau datanya bagus sehingga hasilnya juga akan jadi bagus atau baik gitu ya.
Kemudian untuk pengolah data survei GNSS ini ya, siapakah yang harus mengolah gitu ya, harus bisa mengolah gitu ya. Nah, baiknya ditangani oleh seorang sarjana geodesi, geomatika atau yang selevel gitu ya, dan yang memahami dan mengerti secara benar dan baik dasar-dasar teori dan metodologi dari hitung perataan dan statistik, sistem dan kerangka referensi geodetik, geodesi satelit, survei satelit, transformasi koordinat, dan sistem proyeksi peta. Kemudian yang harus diperhatikan dalam pengolahan data survei GNSS ini ada strateginya gitu ya. Karakteristik dari pengorangkat Luna untuk pengolahan data baseline dan karakteristik dari perangkat Luna untuk perataan jaringan dan perangkat keras atau komputer yang akan digunakan, sumber daya manusia yang memahami tata cara pengolahan data GNSS dan menganalisanya gitu ya, penganalisaannya, dan mekanisme pengolahan awal data di lapangan, mekanisme pengolahan data di kantor, mekanisme kontrol kualitas dari pengolahan data. Kemudian pengolahan data saat di lapangan gitu ya. Pengolahan data di lapangan pada prinsipnya terdiri dari dua aktivitas utama. Pertama, pengolahan baseline. Ini dilakukan setiap malam hari terhadap baseline yang diamati pada siang harinya, sehingga ada kemajuan progres gitu ya pada hari itu juga. Kemudian perataan jaring bebas. Ini dilakukan bertahap dengan bertambahnya data baseline. Dan pengolahan data di lapangan ini diperlukan untuk mendeteksi secepat mungkin ukuran baseline yang tidak baik gitu ya, sehingga pengukuran ulang dapat segera dilakukan. Kemudian pengolahan data di kantor. Pengolahan data di kantor ini prinsipnya terdiri dari aktivitas perataan jaring bebas atau melibatkan seluruh baseline. Kemudian pengolahan baseline ini seandainya diperlukan gitu ya, perataan jaring terikat dan transformasi koordinat. Dan pengolahan data di kantor diperlukan untuk menentukan koordinat final dari titik-titik dalam jaringan. Yang kemudian untuk pengolahan baseline ini dari stasiun referensi atau titik tetapnya gitu ya, kita akan dilakukan, kemudian ada didapatkan data fase, kemudian dilakukan pengolahan baseline gitu ya, sehingga hasilnya adalah vektor baseline atau diferensial dari dx, dy, dan dz. Nah, kemudian untuk perhitungan baseline gitu ya, perhitungan vektor baseline dalam satu jaringan sebaiknya dimulai dari titik tetap. Nah, ini ada contoh gambarannya, ada titik tetap atau kontrol berwarna persegi hitam gitu ya, ada lingkaran putih, ini titik yang akan ditentukan posisinya, kemudian ada garis yaitu baseline yang akan diolah. Nah, ini ada sesuai urutan gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, ada nomor 1, 2, 3 urutan baseline yang akan diukur, dan 4, 5, 6, 7, 8 hingga baseline ke 24 ya, silakan diperhatikan. Kemudian untuk perangkat lunak perhitungan baseline ini baiknya gitu ya, mampu menggunakan data dalam format RINEX, mampu melakukan pemrosesan awal, contohnya transformasi data, normalisasi data, deteksian, dan pembuangan data yang tidak baik gitu ya, mampu menentukan posisi secara absolut dengan menggunakan data pseudo range, mampu menentukan harga baseline, pendekatan dengan data triple difference fase gitu ya, mampu mendeteksi dan mengkoreksi cycle slip, dan mampu menentukan baseline dengan ambiguitas fase tetap bilangan real atau float solution, dan mampu menentukan ambiguitas fase dari sinyal GPS secara benar dan handal gitu ya, mampu menentukan baseline dengan ambiguitas fase bilangan bulat atau fixed solution gitu, mampu menghitung besarnya koreksi troposfer dan koreksi ionosfer untuk data GPS atau frekuensi, mampu melakukan perhitungan baik dengan sinyal L1, L2, L3 ini untuk bebas ionosfer dengan wetland maupun narrowland, dan mampu melayani metode statik, stop and go, pseudokinematik maupun kinematik. Kemudian perangkat lunak perhitungan baseline ini baiknya memberikan informasi tentang jumlah data yang tidak baik dan dibuang, kemudian satelit-satelit yang teramati berikut periodenya, kekuatan geometri satelit, harga GTOP dan PDOP selama periode pengamatan, jumlah cycle slip yang terdeteksi dan berhasil dikoreksi, indikator sukses tidaknya penentuan ambiguitas fase sinyal GPS, harga definitif dan vektor baseline berikut matriks varian kovariansinya gitu ya, harga dan grafik residual dari data double difference fase yang digunakan, informasi pendukung. Nah, kemudian untuk perangkat lunak perhitungan baseline ini, sistem receiver GNSS tipe geodetik umumnya punya perangkat lunaknya sendiri untuk pengolahan baseline dan perataan jaringan. Ini misalkan adalah software komersil, jadi
dalam membeli peralatan GNSS geodetik biasanya ada bawaan softwarenya gitu ya. Ini contohnya ada GPS survey dari Trimble gitu ya, SKI ada Leica, GPPS Aztec, GeoTracer Geotronic, dan ada Magnet Tool dari Topcon Sokia. Kemudian ada Trimble Business Center, ini yang dari Trimble. Nah, kemudian perangkat lunak perataan jaringan ini ya, untuk perataan jaringan baiknya mampu menangani baseline dalam jumlah yang besar, mempunyai kemampuan editing baseline yang andal dan user friendly atau mudah digunakan gitu ya, mampu melakukan perataan jaringan berdasarkan metode kuadrat terkecil baik dengan metode jaring terikat maupun jaring bebas, dan punya modul untuk pentransformasian datum dari datum WKS84 ke datum yang diinginkan oleh pengguna, punya modul untuk transformasi koordinat ke sistem proyeksi peta yang umumnya digunakan orang seperti UTM, TM, dan Polyeder, dan punya modul untuk melakukan analisa statistik, dan punya kemampuan untuk menampilkan data dan hasil perataan secara grafis dengan baik, mudah diinterpretasi, dan enak untuk dipandang. Kemudian perangkat lunak untuk perataan jaringan baiknya dapat memberikan informasi tentang indikator terhadap kualitas data ukuran, kemudian vektor baseline terhadap lainnya, harga dari semua vektor baseline setelah perataan, termasuk besarnya koreksi terhadap ukuran atau vektor baseline yang diperoleh dari perhitungan baseline, hasil analisa statistik untuk residual dari vektor baseline, dan koordinat definitif dari semua titik jaringan dalam sistem koordinat geodetik maupun kartesian. Berikut matriks varian konferensinya dan hasil analisa statistik terhadap parameter hasil perataan atau koordinat dan variansinya, dan elipsalan titik untuk setiap titik dalam jaringan, dan elipsalan garis untuk semua baseline. Nah, ini ada contoh, itu ada software GeoLab ya, adalah perangkat lunak perataan jaringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi berikut, itu perataan kuadrat terkecil dari satu kerangka survei vertikal horizon 3 dimensi atau kombinasi antara ketiganya dari skala ukuran, dan ada praanalisa atau simulasi dari suatu kerangka survei, interpolasi, model geoid, transformasi koordinat, sistem proyeksi peta, dan fungsi utilitas lainnya. Nah, ini ada webnya gitu ya, GeoSurf. Selain itu juga masih banyak software lainnya gitu ya yang bisa kita gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi pertemuan 8 dan 9 ini sudah selesai gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.